Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dita Faisal selaku dosen pengajar Public Speaking kelas E dan teman-teman kelas E yang saya cintai. Sebelum saya memulai pidato kali ini, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas kuasanya kita bisa berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak juga lupa, kita harus selalu ingat, kita harus selalu mendoakan keluarga kita, dosen, sahabat, serta teman-teman kita. Semoga mereka selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Oke, video kali ini saya akan berpidato menggunakan metode extempor yang dimana metode ini kita membaca pidato hanya pada inti-intinya saja, membaca naskah pidato hanya pada inti-intinya saja. Oke. Kali ini saya ingin berpidato tentang kegiatan apa saja yang saya lakukan dalam 1 tahun masa pandemi ini, serta kegiatan apa saja yang saya tidak pernah lakukan, lalu rencana apa yang akan saya rencanakan pada tahun 2021 ini setelah pasca sarjana. Baik, izinkan saya Ibu Dita Faisal dan teman-teman untuk memulai pidato kali ini. Oke. Untuk kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan pada masa pandemi ini? Pertama, yang pasti saya masih bekerja. Di sini saya masih bekerja sebagai sales assistant di suatu clothingan Sage Trade Camp, di mana itu lokasinya di Kuningan City. Nah, jadi dia itu menjual suatu produk celana jeans dalam arti denim yang saat ini viral di kalangan remaja mungkin ya. Ini karena emang banyak sekali remaja yang beli. Nah, terus juga itu saya bekerja di situ, yang setiap harinya saya bekerja gitu. Terus kegiatan yang biasa yang saya lakuin pas masa pandemi itu ya kuliah online seperti ini gitu, yang tiap harinya kita selalu kuliah melalui handphone atau aplikasi itu. Terusnya kegiatan ya lebih sering bersih rumah sih sekarang, karena dimana kita lebih banyak waktu di rumah, jadi ya nolongin orang tua bersih. Emang biasanya seperti itu karena saya sibuk kuliah antar kerja gitu, jadi jarang membantu pekerjaan rumah. Lalu di sini juga saya jadi sering untuk melakukan olahraga. Itu hal yang tidak pernah saya lakukan. Olahraga itu kayak misalkan simpel sih olahraga saya. Itu ketika misalkan saya habis sholat, saya melakukan itu setelah habis sholat aja sih. Jadi setelah habis sholat, kayak misalkan sholat subuh gitu, saya selalu stretching, pemanasan. Habis itu saya melakukan push up sekitar 10 atau 15 menit tergantung minat saya saat itu. Pokoknya saya habis sholat itu selalu menargetkan pertama stretching pastinya, dan kedua saya push up itu 15, pull up 15, terus squat jump itu 15, terus saya lari minimal turun tangga itu 5 kali. Itu saya selalu lakuin setelah habis sholat, biar kayak misalkan kalau habis sholat nih lakuin itu, kalau misalkan 5 waktu kan udah dapat berapa tuh, udah banyak banget, jadi lumayan untuk olahraga setiap harinya seperti itu. Kalaupun yang saya lagi di luar ya saya sebisanya aja, kayak misalkan stretching ya udah nggak apa-apa stretching, atau enggak melakukan apapun juga nggak masalah.
Tapi biasanya saya nggak melakukan apa-apa, kayak kalau lagi di luar ya udahlah gitu, kalau lagi ada tempatnya aja dan waktunya aja, saya seperti itu suatu hal yang nggak pernah saya lakuin sih, nggak pernah lakuin, dan baru-baru ini saya lakuin, dan hampir sampai sekarang itu saya tetap masih lakuin gitu. Dan juga gimana ya, rencana ke depan yang telah saya rancang di 2001, bahkan tujuan dan impian saya setelah menjadi sarjana. Untuk 2021 saya punya apa ya, rencana sih untuk kayak saya harus bisa dimana tuh mengaplikasikan Photoshop, pokoknya aplikasi-aplikasi yang dimana digunakan untuk digital, pokoknya pekerjaan digital gitu, kayak mungkin megang sosial media, atau mungkin megang Tokopedia di suatu perusahaan gitu, ataupun apa, itu saya lagi belajar sih. Kalau saya saat ini lagi belajar gimana desain foto di Photoshop itu untuk diterbitkan di apa ya, aplikasi Tokped gitu. Jadi dan emang kebetulan saya mendapatkan apa namanya, project gitu, project memegang sosial media Tokopedia, dan memegang semuanya itu kayak ngedit dan lain-lain, itu saya yang megang. Cuman saya belum ambil sih, cuman kayak dikasih tahu ini nanti kamu jadi seperti ini gini-gini. Akhirnya saya di sini saya pelajarin dan saya ingin sekali bisa itu. Lalu saya tunggu orang itu ngabarin saya, baru saya baru saya ambil gitu ya. Jadi saya lagi pengen banget nih, punya rencana bisa mengaplikasikan Photoshop dan pokoknya berkaitan bekerja dengan digital gitu. Kalau untuk ini kan juga suatu hal, kita emang sebagai humas harus bisa kan untuk mengedit dan lain-lain gitu. Nah ini juga suatu tabungan, istilahnya tabungan untuk saya nanti menjadi humas yang baik gitu, dan yang bisa serbaguna gitu. Dan berkaitan dengan impian saya kan ingin menjadi humas di dalam Polisi RI. Saya pengen banget jadi di situ, karena emang cita-cita saya ingin menjadi polisi, namun gagal. Dan saya berpikir kenapa enggak saya S1 dulu lalu mendaftar polisi sebagai humasnya gitu kan, nggak jauh-jauh juga, di bawah naungan polisi gitu, di bawah naungan pemerintah. Karena nggak tahu kenapa saya lebih suka banget sih kalau bekerja di bawah pemerintah, kayak suka aja gitu ngabdi sama pemerintah. Ya kemungkinan untuk pasca sarjana saya cuman ingin menjadi seorang sarjana humas yang bekerja di Humas Polri gitu. Dan setelah saya mendapatkan pekerjaan itu, saya akan meneruskan S2. Saya ingin, cita-cita banget saya S2 hukum, yang dimana nantinya ketika saya menjadi humas saya juga bisa menjadi lawyer. Saya pengen banget jadi lawyer sih. Istilahnya saya ingin menyampingkan pekerjaan lawyer, menyampingkan pekerjaan lawyer itu, jadi menambah suatu kesibukan lain gitu. Kalau saya seperti itu rencananya. Baiklah, saya akhiri video pidato kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan gugup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.